Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang energi dan mineral, dan juga ada saham yang bergerak dalam bidang batu bara. Oke, langsung saja kita akan analisa yang pertama. Yang pertama adalah ADMR, yang kedua adalah Adro, yang ketiga adalah Indi, yang keempat adalah PTBA, dan yang kelima adalah UNTR. ADMR kemarin ditutup menguat 6,25% di harga 1785. Kalau dilihat dari transaksi asing ada akumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal ADMR ternyata kemarin itu ada mantul ya teman-teman. Jadi mantul di harga 1700-an sesuai dengan prediksi. Jadi 1700-an ini adalah support dari ADMR. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa saja saat ada pantulan. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah. Harga di bawah 0 juga masih terbentuk tapi sudah mulai mengerucut. Lalu gimana untuk insight-nya ADMR? Ya, selama dia tidak jebol 1700 maka ADMR masih berpotensi menuju ke harga 2200. Mungkin saja besok masih akan ada koreksi dulu ya teman-teman. Jadi meskipun ada pantulan seperti ini belum tentu nanti langsung naik ya, seperti ini ada pantulan, bisa saja masih koreksi dulu, konsolidasi dulu di sini lalu naik. Kadang pula juga bisa langsung naik. Jadi tergantung situasi dan kondisi market besok. Lalu gimana untuk spike buy di harga sekarang? Kalau spike buy di harga sekarang ini saya rasa sudah jauh ya teman-teman. Jadi ini sudah melebihi 6%. Kemarin seharusnya beli di harga 1700-an karena ini adalah support dari ADMR. Kalau dilihat itu risk rewardnya kalau beli sekarang itu sudah nanggung. Jadi bisa saja besok masih dikasih turun merah terus dikasih hijau lagi. Nah seperti itu. Kalau dikasih turun itu malah lebih bagus lagi. Jadi teman-teman bisa spike buy di harga support sekitar 1700-an. Insight saya besok kalau ada koreksi dulu maka ADMR masih bagus asal tidak jebol di harga 1700-an. Seperti itu untuk ADMR. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Adro. Adro kemarin ditutup menguat 1,02% di harga 2970. Kalau dilihat dari transaksi asing Adro ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary Adro ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal Adro ini masih kuat, jadi masih uptrend ya teman-teman. Asalkan dia tidak jebol support trend line-nya ini berarti Adro masih tergolong uptrend. Lalu yang kedua kemarin itu juga Adro mantul di harga 2890 dan ditutup menguat 1,02%. Kalau dilihat dari volume Adro juga masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD Adro masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk spike buy? Ya saya rasa Adro ini kalau spike buy di tengah-tengah seperti ini juga nanggung ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Adro, beli di support di harga 2890. Itu pun kalau dikasih, kalau tidak saya akan wait and see aja dulu, nunggu break atau dekat support lagi. Karena kalau beli sekarang itu harganya juga nanggung, jadi risk rewardnya itu 2% sama 3,8%. Jadi nanggung sekali ya teman-teman. Kemarin kalau dikasih merah itu malah bisa profit sekitar 6%. Untuk swing itu sudah lumayan. Kalau saya target swing itu kurang lebih paling enggak 5-10% ke atas ya teman-teman. Jadi minimal itu ada sekitar 5%an itu saya untuk swing. Di bawah itu saya tidak ambil. Seperti itu. Adro saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah Indi. Indi kemarin ditutup menguat 0,39% di harga 2550. Kalau dilihat dari transaksi asing Indi ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary Indi ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal Indi juga mantul di support 2540. Kalau dilihat dia masih bagus ya, jadi
selama dia tidak jebol support 2500-an, maka INDI masih berpotensi uptrend. Kalau dilihat dari volume, INDI juga biasa-biasa saja, belum ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya INDI? Untuk INDI saya rasa bisa nawar ya teman-teman. Jadi di harga 2520 atau 2510 nawar saja di support, barangkali dikasih, nanti teman-teman bisa jual di resisten di harga 2600-an, jadi profit sekitar 6,5%. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya kalau swing itu lebih memilih saham paling tidak profit bisa 5%-an ya teman-teman, 5-10% ke atas. Jadi untuk INDI ini jika dikasih di bawah maka bisa profit sekitar 5-6%-an. Ini adalah resisten minornya di harga 2700-an. Lebih baik lagi jika besok masih dikasih koreksi ya teman-teman. Jadi lebih dekat support itu lebih aman. Kalau besok langsung naik ke atas ya berarti bukan rezeki teman-teman, seperti itu. Jadi saya lebih protektif saja terhadap dana, cut your loss fast and let your profit run. Seperti itu untuk INDI. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah PTBA. PTBA kemarin ditutup 0,00% di harga 4090. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, PTBA ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal PTBA kemarin itu setelah ada SD dividen, dia diturunkan dulu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman menganut value investing maka ini bagus untuk spek buy lagi, karena saya rasa PTBA ini masih berpotensi untuk menguat. Terbukti dia masih ditarik lagi ke atas, di atas support MA50. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut ke atas, baca di bawah 0 tapi masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya PTBA? Ya, PTBA kalau teman-teman ingin spek buy boleh di harga 4090-an di sini, karena saya rasa ini juga berada di support. Jadi supportnya ada di harga 4100-an. Jika teman-teman ingin spek buy boleh, tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman, jadi untuk analisa pribadi saja. Kalau ditarik dari Fibonacci retracement juga PTBA ini ternyata mantul di Fibonacci 0,618, jadi di harga 3740-an. Lalu dia juga sekarang masih berada di support Fibonacci 0,382 di harga 4080-an. Jadi boleh untuk teman-teman yang ingin spek buy di harga itu, cut loss saja nanti 3% di bawah support di harga 3970. Lalu target resisten sekitar 10% ya teman-teman. Jadi menarik, ini sebenarnya 1/3. Resistennya itu sekitar 4620. Tapi untuk jaga-jaga sekitar 4530 ya teman-teman, atau sesuai dengan keserakahan saja. Nah, tapi sebaiknya ikuti trading plan saja, akan lebih baik, karena kalau sesuai keserakahan nanti bisa-bisa malah tidak TP. Pokoknya jika sudah target resisten maka bisa jual aja sebagian, lalu sebagian dibiarkan saja untuk profit sampai menuju ke resisten berikutnya. Seperti itu untuk PTBA, tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah UNTR. UNTR kemarin ditutup 0,00% di harga 29.275. Kalau dilihat dari transaksi asing, UNTR selama kurang lebih 1 mingguan itu ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, UNTR ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. UNTR saya rasa ini bagus ya teman-teman. Jadi dia dijaga di harga 28.775 dan ini juga masih tergolong uptrend. Asalkan dia tidak turun dari 2875 berarti UNTR masih bagus. Kalau dilihat dari volumenya juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana insight-nya?
Ya UNTR saya rasa risk rewardnya ini nanggung ya teman-teman. Jadi kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu. Ini dari bawah ini sudah 1,76% dan di atasnya itu sekitar 3%-an ya. Saya rasa risk rewardnya ini masih nanggung. Teman-teman bisa spike buy saja di harga 28.775. Kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu UNTR, karena harga saat ini risk rewardnya itu juga tidak sepadan meskipun dia masih ditahan di harga 29.275. Jadi spike buy saja di harga 28.775 berada di support. Seperti itu kalau UNTR. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.